kasih sayangmu, kasih sayang, perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang, kasih sayang, perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayang,
kasih-Mu selalu ku rindu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam doa pagi online. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita menyiapkan hati, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu, sehingga hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing kami, sehingga kami benar-benar mengalami pembaharuan iman setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema manusia baru adalah manusia yang meninggalkan dosa. Nah, kita mau membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-21 akan saya bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelum itu, marilah kita melihat satu video yang akan kita sama-sama renungkan juga. Bapak Ibu, nats ini adalah surat yang
ditulis Rasul Paulus ketika berada di Makedoni dan dikirim kepada jemaat Korintus. Surat ini ditulis dilatar belakangi oleh adanya jemaat yang meragukan kerasulan dari Paulus. Untuk itu Paulus ingin menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh telah diperdamaikan dan diubahkan oleh Tuhan. Paulus menjelaskan kasih Kristus telah menguasai dirinya, yang akhirnya menjadikannya ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, pembaharuan hidup Paulus ini menjadikannya sebagai pelayan yang membawa pembaharuan kehidupan yang baru bagi orang lain. Nah, ini kita bisa melihat, jadi Paulus mengatakan bahwa dia adalah ciptaan baru. Dia adalah manusia yang dikuasai oleh Kristus. Lalu dia juga akan membawa pembaharuan kehidupan bagi orang lain juga. Jadi setelah diperdamaikan, maka dia juga akan menjadi utusan-utusan Allah untuk memperdamaikan orang-orang agar mereka percaya di dalam nama Kristus Yesus dan akan selamat. Nah, siapa yang dimaksud dengan ciptaan baru? Sekali lagi ditegaskan bahwa mereka ini yang menerima Yesus Kristus oleh iman dijadikan ciptaan yang baru. Nah, tadi kita melihat di slide sebelumnya, jadi di sini dikatakan bahwa Paulus dikuasai oleh Kristus, maka dia menjadi ciptaan baru. Nah, mereka yang menerima Yesus Kristus oleh iman dijadikan ciptaan yang baru, di mana Roh memerintah. Tentunya Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Jadi orang percaya itu menjadi seorang yang baru, diperbaharui seturut dengan citra Allah. Jadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin hari semakin serupa dengan Allah. Ikut merasakan kemuliaannya dengan pengetahuan dan pengertian yang diperbaharui, yang dibaharui terus, dan hidup dalam kekudusan. Jadi karena Allah itu sempurna, maka kita juga berproses untuk semakin hari semakin sempurna seperti Allah itu sempurna. Nah, mengapa kita bisa menjadi ciptaan baru? Ya, karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Karya penebusan Kristus memulihkan orang yang berdosa kepada persekutuan dengan Allah. Kalau kita melihat, dosa dan pemberontakan umat manusia telah mengakibatkan permusuhan terhadap dan pengasingan dari Allah. Pemberontakan ini mendatangkan murka dan hukuman Allah. Jadi kita yang diciptakan pertama kali sungguh sangat amat baik, lalu kita berdosa, lalu itu mendatangkan murka Allah dan hukuman Allah. Jadi ada pemisahan antara Allah dan manusia. Nah, disinilah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Melalui kematian Kristus yang menebus, Allah telah menyingkirkan penghalang dosa dan membuka satu jalan bagi orang berdosa untuk kembali kepada Allah. Jadi perdamaian itu berlaku bagi setiap orang melalui pertobatan pribadinya dan imannya dalam Kristus. Jadi kalau yang poin kedua, kita biasa melihat itu ada pemisahan antara manusia dan juga Allah, lalu jembatannya adalah salib. Jadi itu menggambarkan bahwa Kristus telah mati menebus, dan itulah yang mendamaikan kita. Nah, pendamaian ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan pertobatan. Jadi keselamatan itu diterima oleh orang yang bertobat secara penuh. Jadi di dalam imannya kepada Kristus, dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Gereja telah dikaruniai pelayanan perdamaian yang memanggil seluruh umat untuk diperdamaikan kepadanya. Nah, ini tugas dari setiap orang percaya adalah membawa kabar baik. Bagaimana kita memberitahukan bahwa Yesus Kristus inilah yang sudah menebus dosa kita. Jadi setiap orang harus menjadi muridnya, mengaku percaya, menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Juru Selamat Yesus Kristus.
maka dia akan diperdamaikan dengan Allah. Jadi mengalami pemulihan relasi dengan Allah. Nah, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ini maksudnya apa? Di dalam ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan, Alkitab sama sekali tidak menyatakan bahwa Kristus telah benar-benar menjadi seorang berdosa, sebab dia tetap menjadi anak domba Allah yang tak bercela. Tetapi Kristus telah mengambil dosa kita atas dirinya sendiri, dan Allah Bapa menjadikannya sasaran hukuman Allah Bapa ketika Kristus menjadi korban karena dosa kita di atas kayu salib. Jadi sebenarnya kita ini yang dihukum oleh Allah, tetapi semua dosa kita itu ditanggung oleh Yesus, tetapi tidak menjadikan dia orang yang berdosa, tapi dia menanggung semua dosa, dia menanggung semua hukuman yang dari Allah. Nah, pada waktu mengambil alih hukuman kita itu, Yesus telah memungkinkan Allah secara adil mengampuni orang yang berdosa. Jadi, karena Yesus Kristus sudah mengambil dosa kita, maka Allah mengampuni setiap orang yang berdosa itu. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kebenaran yang disebut dalam ayat ini tidak menunjukkan kepada satu kebenaran secara hukum, tetapi kepada kebenaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai satu ciptaan baru, yaitu kepada watak dan keadaan moral mereka yang didasarkan pada dan mengalir dari iman mereka dalam Kristus. Jadi seluruh konteks dari bagian ayat 14 sampai 21 di perikop kita ini berkaitan dengan orang percaya yang hidup bagi Kristus. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-15 ayat sebelumnya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ini dikendalikan oleh kasih Kristus. Ini ayat yang sebelumnya juga. Ayatnya yang ke-14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi menjadi suatu ciptaan baru. Dan yang menggenapkan pelayanan perdamaian sebagai wakil Allah dan kebenarannya dalam dunia ini, tentang Yesus Kristus sebagai kebenaran orang percaya. Jadi seluruh konteks di bagian ini berkaitan dengan ya tadi kasih Kristus menjadi satu ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, kebenaran Allah dinyatakan dan dialami oleh orang percaya dalam dunia ini dengan cara tetap tinggal di dalam Kristus. Hanya selama kita hidup dalam persatuan dan persekutuan dengan Kristus, kita akan menjadi kebenaran Allah. Dalam ayat ini, Paulus juga mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perubahan dari yang lama menjadi yang baru. Pernyataan Paulus ini bukanlah mengarah ke perubahan fisik, tapi adalah perubahan karakter. Tadi seperti yang dijelaskan, bahwa ini bukan fisik yang diperbaharui, tetapi adalah karakter, sikap hidup, perilaku, dan perbuatan yang lama terkait dengan dosa itu sudah ditinggalkan di masa lalu. Jadi tema kita adalah ciptaan baru, itu berarti meninggalkan kehidupan lama kita, meninggalkan dosa-dosa kita, keterikatan kita dengan dosa. Jadi sudah ditinggalkan di masa lalu. Sementara satu yang baru ini sudah datang, yaitu hubungan pribadi yang baik dengan Allah dalam Kristus. Jadi yang baru ini adalah hubungan baik, hubungan yang lebih dekat, lebih intim. Sebuah hubungan yang mengalami pembaharuan, yang memiliki kuasa untuk melawan dosa. Sehingga siapa yang ada di dalam Kristus, maka ia adalah ciptaan baru, yaitu manusia yang dapat mengontrol dirinya untuk tetap mengarah kepada jalan Allah.
ia adalah manusia yang sama, tetapi tidak. Tapi hatinya itu hati yang baru. Hatinya itu hati yang berpaut kepada Kristus. Hatinya itu hati yang dimiliki oleh Kristus. Jadi Yesus Kristus ada di dalamku, aku di dalam Kristus. Hal inilah yang disebut Yesus dalam lahir baru di dalam Yohanes 3 ayat 3. Yohanes pasal 3 ayatnya yang ketiga. Bahwa seorang harus dilahirkan kembali agar dapat melihat kerajaan Allah. Menjadi ciptaan baru adalah menjalani kehidupan yang bergantung kepada Allah. Hidup dan mengaplikasikan kasih Allah. Menjadi ciptaan baru sama juga artinya dengan hidup dalam pertobatan. Meninggalkan segala hal-hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Allah dan kembali kepada jalan kebenaran. Nah, biasanya di dalam kehidupan kita ada 7 dosa pokok kita yang sering kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Nah, inilah yang kita tinggalkan, inilah yang kita buang, inilah yang kita harus rombak begitu ya. Ini kemah kedagingan inilah yang harus kita yang keterikatan inilah yang sudah ditebus, yang sudah dilunasi oleh Yesus sehingga kita boleh menjadi ciptaan baru. Sekarang kebiasaan kita adalah kebiasaan yakni menyenangkan hati Allah, melakukan kehendak-Nya, melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Jadi tidak lagi menjadi pribadi yang sombong, tamak, iri hati, dan mudah marah, yang berhawa nafsu, dan yang penuh dengan kerakusan atau kemalasan. Nah, orang yang telah menerima perdamaian Kristus haruslah mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Jadi selain setiap hari diperbaharui oleh Roh Kudus, jadi setiap hari kita perbaharuan iman, tetapi kita juga menjadi saksi-saksi Kristus terhadap sesama kita, sehingga orang lain itu pun dapat menikmati perdamaian yang dari Kristus. Berdamai dengan Kristus berarti berdamai juga dengan sesama. Tidak mungkin mengatakan telah memperoleh perdamaian dari Tuhan sementara relasi dengan sesama kurang harmonis. Tidak mungkin mengatakan telah mengalami penebusan dari Tuhan kalau masih sulit menerima satu dengan yang lainnya. Menjadi utusan Kristus dalam pemberitaan kabar perdamaian berarti hidup di dalam damai itu sendiri, termasuk dalam relasi dan penerimaan terhadap sesama. Nah, inilah renungan yang kita akan terus renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pribadi yang benar-benar menerima Kristus, menjadi manusia baru yang sudah meninggalkan dosa-dosa kita, yang kita hidup di dalam Kristus, yang dikuasai oleh kasih Kristus, yang membawa pembaharuan kehidupan yang baru bagi orang lain. Nah, harusnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus, maka hidupnya ini dikuasai oleh Kristus. Hati kita selalu terpaut oleh Kristus dan kita selalu membawa pembaharuan kehidupan yang baru bagi orang lain. Tuhan Yesus sendiri yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan sehingga hari ini kami boleh mengalami pembaharuan iman. Setelah kami merenungkan firman Tuhan, biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yakni kami boleh menautkan hati kami hanya ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau boleh mengontrol hidup kami, menguasai kehidupan kami, dan kami siap melakukan kehendak-Mu, melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup kami ini Tuhan, seluruhnya kami mau serahkan kepadamu. Kami bejanamu, genapilah kehendak-Mu atas kami. Terkadang aku merasa hidup semakin berat. Ku coba untuk berdiri, tak sanggup ku sendiri. Banyak hal tak ku mengerti, kemana harus ku melangkah. Tak berdaya diri ini, tersungkur dan hatiku berseru. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, I surrender all, I surrender all.
berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Sing, aku berserah kepadamu Tuhan. Aku serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. I surrender all. 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 I Bapak Ibu, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa, dan terlebih dahulu kita akan mengawalinya dengan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, jika pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersatu hati di dalam doa syafaat kami. Kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu penuh kasih, begitu penuh rahmat. Engkau terus memberi pertolongan kepada kami. Kami sangat bersyukur, janji-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Kami sungguh mengucap syukur akan hal itu. Ya Bapa, kami pada hari ini ingin sama-sama bersyukur, dan kami ingin mengucap syukur atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Namun ya Bapa, jikalau kami ingin berdoa memohon kesembuhan bagi orang-orang yang sedang sakit maupun kami yang sedang sakit memiliki kelemahan tubuh, kami mohon kekuatan yang hanya daripada-Mu, sehingga kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh ini mampu menghadapi sakit penyakit dan semua pergumulan yang dialaminya. Engkau sendiri yang menyembuhkan, Engkau sendiri yang menyelamatkan, Engkau sendiri yang melawat. Kami sungguh memohon kesembuhan yang hanya daripada-Mu. Kami juga ingin memohon bagi kami yang di dalam pergumulan hidup, mencari pasangan, kami yang di dalam rumah tangga mengalami pergumulan, baik ekonomi maupun relasi, kami sungguh memohon ya Bapa, kami memohon kekuatan yang hanya daripada-Mu, sehingga dengan kasih-Mu kami boleh terus mengalami perdamaian dengan diri kami dan juga dengan sesama kami. Ya Bapa, kami juga yang mengalami kesusahan di dalam mencari pekerjaan maupun mengalami permasalahan di bidang ekonomi, kiranya Engkau sendiri yang mencukupkan
titipkan. Kami tahu Tuhan Kau memelihara, bahkan bunga di padang, burung-burung di udara Engkau pelihara. Kami yakin dan percaya Engkau memelihara kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, agar gereja kami terus menjadi alat tangan-Mu, agar kuasa Nama-Mu terus nyata di dalam kehidupan manusia, agar kami boleh mengabarkan Injil, kami boleh mengabarkan kabar sukacita bahwa Engkau begitu besar, memberikan kasih kepada kami umat manusia, dan mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami semua. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah setiap orang yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab boleh melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dan kepercayaan, dan boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu, agar pemerintahan-Mu nyata di bumi ini. Ya Bapa, kami sungguh ingin menyerahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga menghayati masa-masa Paskah ini, kiranya Engkau terus hadir di dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, agar kami semakin hari semakin meninggalkan manusia lama kami dan menjadi manusia yang baru, yang terus Engkau kuasai, yang terus diperbaharui, dan semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami sungguh ingin menyerahkan diri kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mengakhiri doa pagi online ini dengan memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kiranya damai sejahtera senantiasa hidup di dalam kehidupan kami, dan kami pun bisa membawa damai itu kepada semua orang di sekeliling kami. Dan kami ingin menutup doa syafaat ini dan persekutuan doa pagi online ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.